Dalam kehidupan sehari-hari, kamu pasti pernah menyaksikan hal-hal yang tampaknya tidak masuk akal. Seseorang yang jujur dan berhati baik tiba-tiba tertimpa musibah bertubi-tubi, sementara mereka yang curang dan tak bermoral justru hidup dalam kelimpahan. Ada yang tulus berusaha namun malah disingkirkan, sedangkan yang curang dan licik justru mendapat tempat terhormat. Lalu muncul pertanyaan yang mengusik hati. Mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Di mana keadilan berada? Kegelisahan seperti ini wajar, karena kamu sebagai manusia hanya mampu melihat secuil kecil dari luasnya rentang kehidupan. Seperti seseorang yang menatap satu bagian kecil dari sebuah lukisan raksasa. Dari potongan kecil itu, segalanya tampak kacau, tak beraturan, dan membingungkan. Padahal jika dilihat utuh, lukisan itu memiliki harmoni yang luar biasa. Begitu pula dengan perjalanan hidup, apa yang tampak tak adil hari ini bisa jadi adalah bagian dari skenario agung yang penuh hikmah. Hanya saja kamu belum sampai pada bagian ceritanya yang menjelaskan segalanya. Kamu perlu menyadari bahwa waktu bukan hanya penyembuh, tapi juga penjelas. Hal-hal yang hari ini membingungkan bisa saja esok justru menjadi alasanmu bersyukur. Musibah bisa berubah menjadi titik balik, dan kemudahan bisa menjadi ujian yang kadang malah menjerumuskan. Jadi, jangan buru-buru menilai hidup dari satu kejadian saja. Kamu sedang berjalan dalam kisah yang belum selesai, kamu belum tahu jika mungkin ada plot twist di sana, dan akhir ceritanya bisa sangat berbeda dari apa yang kamu duga sekarang. Memang tidak mudah bersabar ketika yang kamu lihat adalah ketimpangan dan luka. Tapi disitulah ujian terbesar akal dan hatimu. Apakah kamu tetap memegang keyakinan bahwa ada hikmah dalam setiap kejadian, atau kamu akan membiarkan dirimu tenggelam dalam prasangka dan putus asa? Dunia ini memang bukan tempat sempurna, tapi bukan berarti tidak ada keadilan. Hanya saja kadang keadilan itu datang dalam bentuk yang tidak kamu harapkan. Maka tetaplah berjalan dengan percaya, walau kadang kamu tak mengerti. Karena seringkali kebijaksanaan itu baru terasa saat kamu menengok ke belakang dan menyadari semua yang terjadi ternyata adalah bagian dari proses yang menumbuhkanmu, menguatkanmu, dan membawa kamu pada versi terbaik dari dirimu sendiri. 1. Tuhan lebih tahu masa depanmu. Kamu hanya bisa melihat apa yang ada di depan matamu, sementara ada begitu banyak hal yang tersembunyi di balik layar kehidupan. Keputusan-keputusan besar dalam hidupmu seringkali ditentukan oleh hal-hal yang tampaknya kecil, bahkan sepele. Tapi Tuhan yang menciptakan jalan hidupmu, Dia tahu ujung dari segala kemungkinan. Tuhan tahu jika kamu menempuh jalan ini, kamu akan sampai di sini. Atau jika kamu berbelok ke arah ini, kamu akan berakhir seperti ini. Maka terkadang Dia yang maha bijaksana tidak memilihkan jalur yang terenak untukmu, tapi itulah yang terbaik untuk jiwamu. Misalnya, kamu kecewa karena tidak diterima kerja di suatu tempat yang sangat kamu inginkan dengan gaji yang besar. Tapi kamu tidak tahu jika diterima di sana, hidupmu mungkin akan berjalan ke arah yang salah. Mungkin kamu akan bertemu orang-orang yang buruk di sana, atau bos jahat yang akan membuatmu stres setiap hari, sehingga membuat hidupmu berantakan, atau kemungkinan-kemungkinan buruk lain yang belum kamu ketahui. Apa yang kamu kira sebagai kegagalan bisa jadi adalah penyelamatan. Dan ini bukan kebetulan. Ini adalah bentuk kasih sayang yang kadang tidak kamu pahami pada awalnya. Bayangkan seorang anak kecil yang menangis karena mainannya diambil oleh ibunya. Ia tidak tahu bahwa mainan itu bisa membahayakannya. Ia hanya merasa kehilangan. Tapi sang ibu tahu lebih banyak dan memilih mengambilnya demi keselamatan sang anak. Begitu pula dengan hidupmu. Kamu menangis, kamu protes, kamu marah. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang sedang dijaga untukmu. Karena itu, penting bagi kita untuk memperluas cara pandang. Tidak semua yang kita inginkan adalah yang terbaik, dan tidak semua yang kita takuti adalah hal yang harus dihindari. Tuhan melihat masa depan yang kamu belum tahu. Maka, jika kamu merasa segala sesuatu terasa salah, bukan berarti Tuhan membencimu. Bisa jadi itu adalah cara untuk menghindarkan kamu dari sesuatu yang lebih berat di masa depan. Kamu tidak harus tahu segalanya untuk bisa percaya. Terkadang, kepercayaan itu justru lahir dari kesadaran bahwa kamu memang tidak tahu apa-apa.
dan karena itulah kamu memilih berserah pada yang Maha Tahu segalanya. Itu bukan kelemahan, itu justru bentuk tertinggi dari kecerdasan spiritual. Saat kamu belajar menerima yang tidak bisa kamu mengerti, bukan dengan pasrah buta, tapi dengan keyakinan bahwa hidup ini selalu punya arah dan ada hikmah yang tersembunyi di baliknya. 2. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap. Di dunia ini tidak semua orang diberi kecepatan yang sama. Ada yang langsung mencapai puncak di usia muda, ada yang baru mencapai masa keemasan di usia senja, seperti Kolonel Sanders, sang pendiri KFC misalnya, yang mulai merintis usaha di usia 40 tahun dan sukses di usia 65 tahun. Ketika kebanyakan orang mulai memperlambat langkah dan merencanakan pensiun, dia malah mulai bersinar. Kamu bisa saja merasa tertinggal saat melihat orang lain tampak lebih sukses atau bahagia, tapi kamu lupa bahwa tiap orang punya medan perang dan jam keberangkatannya sendiri. Bukan kamu yang lambat, mungkin kamu hanya sedang dipersiapkan lebih dalam. Ada waktu ketika kamu ingin sesuatu terjadi sekarang juga, tapi justru ditunda. Mungkin kamu akan marah, kecewa, atau merasa seperti diabaikan. Padahal sebenarnya, penundaan itu adalah ruang yang sengaja diberikan, agar kamu bisa memperbaiki niat, menguatkan mental, mengasah skill, mengokohkan pondasi spiritual, dan memperluas kapasitas. Karena kadang, jika sesuatu datang sebelum kamu siap, hal itu bisa lebih banyak merusak daripada memberi manfaat. Kesabaran bukan hanya tentang menunggu. Kesabaran adalah menjaga kualitas hatimu tetap baik saat kamu dalam proses menunggu. Seringkali, yang membuat seseorang gagal bukan karena keinginannya tidak dikabulkan, tapi karena ia hancur oleh ketidaksabarannya sendiri. Tak sedikit juga yang bahkan menempuh jalan pintas yang kadang menyesatkan karena terlalu lelah menunggu, yang justru membuat keadaan semakin memburuk. Maka kamu perlu belajar mempercayai proses, bukan sekedar mengharapkan hasil cepat. Setiap hal besar perlu waktu untuk tumbuh, kamu pun begitu. Belajarlah dari pohon bambu. Ia tidak akan menunjukkan pertumbuhan berarti selama 5 tahun pertama. Walaupun setiap hari disiram dan dipupuk, tumbuhnya hanya beberapa sentimeter saja di atas permukaan tanah. Namun setelah 5 tahun berlalu, pertumbuhan pohon bambu menjadi sangat cepat dibanding sebelumnya. Tumbuhnya tidak lagi dalam hitungan sentimeter, melainkan meter. Selama 5 tahun pertama, pohon bambu mengalami pertumbuhan luar biasa pada akar, bukan pada batang. Ternyata ia sedang mempersiapkan pondasi yang sangat kuat di bawah tanah, agar bisa menopang ketinggiannya yang bisa mencapai puluhan meter di kemudian hari. Demikian pula dengan manusia, bagian terberat dari sebuah hasil besar adalah di saat awal seseorang memulai usaha, karena segala sesuatu terasa begitu berat dan penuh tekanan di awal perjuangan. Namun jika ia sabar dan dapat melewati batas tertentu, sesungguhnya seseorang dapat merasakan segala kemudahan dan kebebasan dari tekanan dan beban. Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, dan kuncinya ada di sabar. Namun sayangnya, banyak orang yang menyerah di saat tekanan dan beban dirasakan terlalu berat. Semua yang indah dan kuat dibentuk lewat proses panjang yang kadang menyakitkan. Maka jika hidupmu belum terlihat seperti yang kamu harapkan, jangan buru-buru merasa takdir ini tidak adil. Mungkin kamu sedang dibentuk, bukan diabaikan. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan menyadari mengapa semuanya harus berjalan sepelan itu. Karena kamu dituntun untuk menjadi lebih kuat dan lebih siap, yang tidak hanya untuk mencapainya, tapi juga layak menjaga dan memanfaatkannya dengan baik. 3. Penilaian manusia sering kali terbalik. Banyak orang menilai kehidupan dari permukaan. Siapa yang kaya, siapa yang pandai, siapa yang terpandang. Kamu pun kadang terbawa oleh standar itu. Mengira mereka yang tampak sukses berarti lebih dicintai oleh hidup, dan mereka yang menderita berarti sedang dihukum atau dilupakan. Padahal nilai sejati kehidupan tidak terletak pada apa yang bisa dilihat mata, tapi pada apa yang tumbuh di dalam jiwa. Tidak sedikit orang yang hidupnya terlihat menyenangkan di luar, tapi hatinya kosong, jenuh, dan tertekan. Mereka tertawa di depan orang-orang, tapi menangis dalam sepi. Dan sebaliknya, ada yang hidupnya sederhana, bahkan pas-pasan,
tapi ia memiliki kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh harta manapun karena hatinya menerima. Inilah keajaiban hidup. Apa yang kamu kira sebagai kesulitan bisa jadi adalah berkah, dan apa yang kamu anggap karunia bisa jadi adalah cobaan yang paling berat. Maka kita harus belajar melepaskan diri dari cara pandang yang dangkal. Bukan berarti kita tidak boleh punya cita-cita besar atau ingin sukses, tapi jangan biarkan pikiran kita terjebak dalam anggapan bahwa yang baik adalah yang menyenangkan dan yang buruk adalah yang menyakitkan. Karena bisa jadi, hidup memberimu sesuatu yang pahit untuk menyehatkan dan menahan yang manis karena belum waktunya diberikan. Hidup ini bukan kompetisi pamer pencapaian duniawi. Ia adalah perjalanan memperbaiki diri, setahap demi setahap. Kamu tidak sedang berlomba dengan siapapun. Jalanmu unik, pencapaianmu tidak harus serupa dengan orang lain. Maka ketika kamu melihat kehidupan orang lain, tampak lebih mudah atau lebih indah dari luar. Tidak perlu iri. Kamu tidak tahu beban seperti apa yang mereka pikul di balik senyum dan tawa itu. Penilaian manusia sangat terbatas. Tapi yang menciptakan hidup ini tidak pernah salah menilai. Ia tidak melihat dari tampilan luar, apalagi status atau saldo di rekening. Dia menilai dari cara kita menjalani ujian. Apakah kita tetap jujur saat sulit? Apakah kita bersyukur saat diberi sedikit? Apakah kita tetap rendah hati saat diberi kelebihan? Disitulah keadilan sejati bekerja, meski kamu tak selalu memahaminya dengan segera. 4. Dunia ini bukan tempat menemukan kebahagiaan dan keadilan sejati. Banyak orang salah paham terhadap arah hidup. Mereka mengejar kenyamanan, mengejar kesenangan, seolah-olah itulah inti dari kehidupan. Padahal dunia ini bukan tempat istirahat, melainkan tempat ujian. Bukan tanah abadi, melainkan ladang sementara. Tuhan tidak menciptakan kehidupan ini untuk memuaskan jiwa sepenuhnya, tetapi untuk menempa dan menguji apakah seseorang tetap berjalan menujunya atau tersesat oleh kilau sementara. Jika dunia ini memang tempat untuk bahagia sepenuhnya, maka tidak akan ada air mata, tidak akan ada kehilangan, tidak akan ada penderitaan, tapi kenyataannya, semua itu hadir dalam hidup setiap manusia, bahkan pada mereka yang tampak paling berhasil sekalipun. Itu adalah pengingat bahwa dunia ini hanya perhentian sebentar, bukan kampung halaman yang sesungguhnya. Seseorang hadir di dunia untuk belajar, untuk berjuang, dan untuk kembali dalam keadaan baik, bukan untuk menetap dan tenggelam dalam pencarian kenikmatan yang sementara yang bisa hilang dalam sekejap. Maka jika hidup terasa berat, itu belum tentu tanda bahwa ada yang salah. Justru itu pertanda bahwa Tuhan sedang menunaikan janjinya, bahwa setiap jiwa pasti akan diuji, bukan untuk menyiksa, tetapi untuk melihat siapa yang tetap teguh dan siapa yang akan goyah. Karena kesenangan yang terlalu dini justru bisa menjauhkan seseorang dari kesadaran akan arah hidupnya yang sejati. Kenyamanan bukan tujuan utama dalam hidup, melainkan bonus. Bahkan kadang, kenyamanan bisa menjadi jebakan yang memperlambat pertumbuhan. Saat seseorang terlalu larut dalam kenikmatan, bisa jadi ia akan lupa bersyukur, lupa untuk kembali. Maka, ketika Tuhan mengambil rasa nyaman itu, bisa jadi itu adalah bentuk cinta yang tersembunyi. Ia ingin seseorang kembali sadar, kembali mendekat, dan kembali fokus pada tujuan utama dalam hidup, yaitu pulang dalam keadaan jiwa yang bersih dan tunduk. Maka ketika dunia tidak memberi yang diinginkan, jangan tergesa merasa hidup ini gagal. Justru saat itulah seseorang sedang berada dalam proses penyadaran yang dalam. Dunia ini bukan tempat menemukan kebahagiaan dan keadilan sejati. Dunia ini tempat berjuang, tempat mencari, dan belajar mencintai Tuhan lebih dari apapun. Dan saat seseorang mulai memahami itu, maka kecewa pun akan berubah menjadi rela, dan luka pun akan menjadi jalan masuk cahaya. 5. Hati yang percaya akan selalu ditenangkan. Pada akhirnya segala hal yang terjadi dalam hidup tidak selalu mudah dipahami, bahkan seringkali menyakitkan. Tapi satu hal yang pasti, hati yang percaya akan selalu punya tempat untuk kembali. Ketika seseorang menyerahkan segalanya kepada Tuhan, ia tidak sedang menyerah, melainkan sedang mempercayakan nasibnya kepada tangan yang paling mampu menggenggam.
Percaya tidak membuat hidup serta-merta mudah, tapi ia memberi seseorang ketenangan bahwa meskipun ia tidak tahu hidup akan membawanya kemana, ada yang sedang menuntunnya, bahwa meskipun ia tidak bisa mengendalikan segalanya, ada yang sedang menjaganya, dan ketenangan itu tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia. Hati yang percaya tidak mudah putus asa oleh kegagalan, tidak gampang goyah oleh kehilangan. Ia mungkin tetap menangis, tetap merasa lelah, tapi tidak kehilangan arah, karena ia tahu semua ini pasti ada tujuannya. Semua ini bukan hukuman tapi pelajaran. Semua ini bukan kebetulan, tapi bagian dari skenario yang agung. Tuhan tidak butuh alasan untuk mencintai makhluknya, tapi Dia sering mengizinkan luka agar makhluknya itu datang lebih dekat. Dan ketika seseorang mulai percaya, meski belum mengerti semuanya, itulah awal dari kedamaian yang sesungguhnya. Percaya bukan berarti tahu semua jawaban, tapi tahu kemana harus bersandar saat semuanya terasa tidak masuk akal. Pada akhirnya, hati yang percaya tidak akan pernah dibiarkan hancur sepenuhnya, karena Tuhan tidak pernah membiarkan siapapun yang menggantungkan harapannya padanya pulang dengan tangan kosong. Ia mungkin tidak mendapat apa yang diminta, tapi ia akan mendapat apa yang benar-benar dibutuhkan.